Halo, berjumpa lagi dengan saya Erina di vlog saya tentang kuliah psikologi. Seharusnya episode 3 ini saya buat pada semester genap kemarin ketika perkuliahan masih online. Namun saya minta maaf karena kebetulan kemarin saya sibuk dengan tesis saya, sehingga proses pembuatan episode ini terpaksa tertunda hingga akhir tahun. Selain itu, saya juga ingin minta maaf sebelumnya karena kebetulan kamera saya mengalami trouble sehingga mungkin penjelasan di episode ini akan lebih banyak menggunakan grafis. Nah, seperti janji saya pada episode kedua sebelumnya, maka di episode ketiga ini kita akan membahas tentang tahap perkembangan psikoseksual menurut Freud. Episode ini sebenarnya merupakan pelengkap dari penjelasan saya di episode pertama tentang defense mechanism, lebih tepatnya saat pembahasan materi tentang fiksasi. Buku-buku yang digunakan juga masih sama, yaitu Face and Roberts, Waite and Tevries, dan juga sebagai tambahan saya akan menggunakan bukunya Hall and Lindsay. Sekarang kita langsung masuk ya ke pembahasan. Energi seksual memiliki bentuk berbeda seiring perkembangan seorang anak bertumbuh menjadi dewasa dan bahkan sebenarnya sejak manusia itu lahir. Menurut Freud, usia emas, yaitu sekitar 5 tahun pertama hidup manusia, adalah periode paling krusial dalam menentukan pembentukan kepribadian seseorang. Seorang anak memperoleh kenikmatan dari area tertentu pada tubuhnya atau disebut juga sebagai erogenous zones. Erogenous zones atau zona erotis ini lokasinya berubah-ubah seiring perkembangan usia manusia, dan area-area tersebut menjadi penamaan dari fase-fase perkembangan psikoseksual menurut Freud. Nah, masing-masing fase ini memproduksi sejumlah frustrasi, konflik, dan kecemasan yang bila tidak diatasi dengan baik, perkembangan normal akan terganggu sehingga orang akan mengalami krisis. Krisis yang berkelanjutan menyebabkan terjadinya fiksasi di tahap tertentu. Seperti yang sudah saya sebutkan di episode 1, tahap perkembangan psikoseksual menurut Freud terdiri dari 5 fase, yaitu oral, anal, falik, laten, dan genital. Fase oral terjadi pada periode sekitar 1,5 tahun pertama hidup seseorang, yang mana sesuai dengan namanya tentunya area kenikmatan berpusat di sekitar mulut. Nah, kalau kita perhatikan, seorang bayi yang baru lahir itu memiliki kebutuhan utama yaitu menyusu pada ibunya. Dengan demikian, memang area yang paling menjadi pusat kenikmatan dari seorang bayi tentunya adalah di sekitar mulut. Makanya seringkali seorang bayi itu memasukkan tangan ke dalam mulutnya untuk mereduksi kecemasan. Nah, jika terjadi masalah di fase ini seperti ibunya meninggal, atau orang tuanya bercerai, atau baru melahirkan dia tapi ibunya udah keburu hamil lagi sehingga harus disapih lebih cepat, atau mungkin ibunya mengalami depresi pasca melahirkan. Jika kebutuhan oral di fase ini kurang terpenuhi, maka ada kemungkinan anak tersebut nantinya bisa mengalami fiksasi oral dalam bentuk perilaku seperti hobi banget makan padahal nggak lapar tapi dia pengen makan. Selain itu, dia juga bisa kecanduan rokok atau minuman keras, punya kebiasaan menggigit bibir, kuku maupun benda lain, dan juga menjadi pribadi yang sangat cerewet karena dia membutuhkan stimulasi di area mulut. Fase anal terjadi pada usia sekitar 1,5 sampai 3 tahun, yang mana sesuai dengan namanya, area kenikmatan anak berpusat di anus. Nah, kepuasan ini diperoleh melalui kegiatan buang air besar maupun kecil. Biasanya di usia ini seorang anak sudah mulai bisa berjalan sehingga orang tua mulai menanamkan norma atau superego agar si anak bisa buang air sesuai tempatnya secara mandiri. Nah, kegiatan potty training ini bisa menyebabkan frustrasi dan anak suka merusak barang atau enggak melakukan tantrum. Kadang anak juga suka bermain dengan fesesnya. Fiksasi yang bisa terjadi di fase ini ada 2 macam. Yang pertama adalah anal ekspulsif, yang mana ini terjadi akibat orang tua yang terlalu cuek untuk mengajari atau menanamkan superego pada diri si anak, sehingga nantinya anak itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang berantakan, jorok, rebel, dan suka melakukan vandalisme. Yang kedua adalah sebaliknya, yaitu anal retentif. Ini terjadi akibat orang tua yang terlalu mengatur hidup si anak. Dampaknya nanti ketika besar, anak tersebut bisa menjadi pribadi yang terlalu rapi atau terobsesi kepada kebersihan, atau lebih ekstrimnya ia mengalami OCD alias Obsessive Compulsive Disorder. Fase falik terjadi di usia sekitar 3-6 tahun hidup manusia, yang mana area kenikmatannya berpusat di alat kelamin. Di usia ini, biasanya seorang anak mulai melakukan masturbasi. Masturbasi di sini maksudnya adalah ketika ia mulai suka melihat maupun memegang-megang alat kelaminnya sendiri, maupun penasaran dengan milik orang lain. Namun kegiatan ini disupresi oleh orang tuanya sendiri. Nah, di fase ini juga terjadi proses identifikasi dan proyeksi hasrat terhadap orang tua dari si anak. Fase falik merupakan fase yang paling rumit di tahapan perkembangan psikoseksual Freud. Freud percaya bahwa biseksualitas anak menyebabkan kerumitan di fase ini,
sehingga anak mengalami krisis berdasarkan jenis kelaminnya. Seperti apa krisis di fase falik ini? Untuk anak laki-laki akan mengalami Oedipus kompleks. Nah, anak laki-laki itu biasanya akan mulai mengidentifikasikan dirinya dengan ayahnya dan mulai memiliki hasrat seksual terhadap ibunya. Jadi dengan kata lain, si anak ini seolah-olah seperti jatuh cinta dengan ibunya dan kadang-kadang menyebut ibunya sebagai istrinya sendiri dan ia menganggap ayahnya sebagai ancaman. Selain itu, krisis yang terjadi pada anak laki-laki adalah castration anxiety atau kecemasan takut dikebiri. Jadi anak laki-laki akan mengalami kecemasan akan kehilangan penisnya. Ia takut ayahnya akan mengebirinya akibat mencintai ibunya. Sementara itu, yang terjadi pada perempuan jauh lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Temannya Freud menyarankan Oedipus kompleks versi perempuan disebut sebagai Elektra kompleks. Namun Freud menolak hal itu. Di mitologi Yunani, Oedipus adalah tokoh laki-laki yang tidak sengaja jatuh cinta dengan ibunya dan membunuh ayahnya sendiri. Sementara itu, Elektra merupakan tokoh perempuan di mitologi Yunani yang membunuh ibunya. Menurut Freud, ia menolak istilah Elektra kompleks karena ini tidak bisa diparalelkan dengan Oedipus kompleks. Yang terjadi pada perempuan juga disebut sebagai Oedipus kompleks menurut Freud. Hanya saja prosesnya agak berbeda, sebab biar bagaimanapun cinta pertama seseorang adalah ibunya, termasuk anak perempuan juga mencintai ibunya. Namun karena norma sosial mengharuskan seseorang mencintai lawan jenisnya, maka si anak itu akhirnya memproyeksikan hasrat kecintaannya kepada ayahnya. Dan untuk memperoleh perhatian dari ayahnya, ia pun mengidentifikasikan dirinya dengan ibunya sendiri. Krisis lain yang dialami seorang anak perempuan di fase ini disebut sebagai penis envy, yaitu ketika seorang anak perempuan merasa cemburu terhadap laki-laki akibat tidak memiliki penis, yang dianggap oleh masyarakat sebagai simbol dari superioritas. Sehingga si anak ini secara tidak langsung menyalahkan ibunya karena ia terlahir sebagai perempuan yang tidak memiliki penis. Nah, Oedipus kompleks yang dialami perempuan itu juga bisa untuk memenuhi hasrat dari si anak untuk memiliki penis, yaitu dengan mengalihkan hasrat seksualnya terhadap ayahnya sendiri. Krisis di fase falik ini merupakan salah satu bagian dari teorinya Freud yang paling kontroversial dan menuai kritik dari orang-orang lain. Seorang anak akan meniru orang tua yang berjenis kelamin sama dengannya dan mencintai orang tua yang berlawanan jenis kelamin. Sehingga menurut Freud, peran ibu dan ayah menjadi sama pentingnya di fase ini. Fiksasi di fase falik bisa terjadi akibat ketimpangan atau ketidakhadiran peran salah satu orang tua di hidup anak. Misalnya, anak yang dibesarkan oleh ayah tunggal bisa menjadi sosok laki-laki macho atau perempuan tomboy akibat mengadopsi sisi maskulin orang tua. Begitu pula anak yang dibesarkan oleh ibu tunggal bisa menjadi sangat feminin, seperti senang berdandan dan terlihat tidak berdaya. Laki-laki yang tumbuh tanpa figur ayah maupun perempuan yang dibesarkan tanpa ibu bisa menjadi penyuka sesama jenis kelamin. Homoseksualitas juga bisa terjadi pada anak dengan orang tua yang utuh, misalnya jika anak laki-laki dibesarkan oleh ibu yang terlalu galak sehingga ia takut berhasrat pada perempuan. Fiksasi lain yang mungkin terjadi di fase ini adalah perilaku eksibisionis atau senang memamerkan tubuh dan area intimnya ke orang lain. Ini biasanya terjadi bila orang tua tidak mensupresi perilaku seksual anak yang menyebabkan fungsi superegonya menjadi kurang efektif dalam hal tersebut. Fase latensi terjadi pada rentang usia 6-12 tahun yang disebut juga sebagai periode mati suri bagi dorongan seksual. Biasanya di fase ini seorang anak sudah mulai bersekolah sehingga dorongan seksual yang dimilikinya akhirnya direpresi dan disalurkan ke kegiatan lain seperti sekolah, hobi maupun pertemanan. Fase genital terjadi pada masa pubertas sekitar usia 12 tahun ke atas. Biasanya di masa puber, seseorang mengalami perubahan biologis akibat hormon-hormon seksual yang menjadi semakin banyak. Sehingga fase genital bisa disebut sebagai kebangkitan kembali gairah seksual seseorang. Jika pada 3 fase pertama, yaitu fase oral, anal, maupun falik, seorang anak biasanya melampiaskan hasrat seksualnya pada diri sendiri, maka di fase genital ini, seorang remaja mulai mengarahkan energi seksualnya ke orang lain dan bukan ke dirinya sendiri. Dengan demikian, dorongan seks di sini sudah mulai terorganisasi dan mulut, anus maupun alat kelamin mencapai supremasinya sebagai organ sensitif seksual. Fiksasi yang telah terjadi di fase-fase sebelumnya dapat muncul dalam preferensi kegiatan seksual orang itu ketika dewasa. Misalnya orang yang mengalami fiksasi di fase oral lebih suka berciuman dan melakukan seks oral daripada berhubungan seks biasa. Demikian episode ketiga kuliah psikologi yang membahas tentang tahap perkembangan psikoseksual dan menjadi penutup dari trilogi Sigmund Freud. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya.